Video ini disponsori oleh dompet admin sendiri, jadi admin akan merasa sangat terbantu jika kalian menekan tombol like dan tombol subscribe-nya. Yuhu, good day guys, kembali lagi dengan gua Ahmad dan yang pastinya di Banglo Channel. Jadi pertama-tama gua mau ngucapin dulu selamat tahun baru buat kalian semua. Semoga di tahun yang baru ini kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi, rezekinya dilancarkan dan semua kebaikan menghampiri kita semua. Oke, jadi pada video kali ini gua mau modding keyboard lagi nih. Dan pastinya juga kalian udah pada tahu keyboard apa yang bakal gua modding kali ini. Ya, ini adalah DA Mecha 6 Plus. Oke, langsung aja. Untuk pertama-tama yang gue lakuin udah pasti bongkar keyboardnya. Dan gue mulai dulu untuk membuka keycapsnya dengan keycap spooler bawaannya. Karena keycap spooler bawaannya kurang bagus, alhasil gue membutuhkan effort lebih untuk membuka keycapsnya menggunakan keycap spooler ini. Lanjut, setelah gue buka keycapsnya, terlihat switch yang digunakan pada keyboard ini adalah Automo Red dengan dust filter. Tentunya gue buka juga switchnya, tapi di sini gue menggunakan switch spooler aftermarket karena switch spooler bawaannya juga kurang bagus gue pakai. Setelah buka switchnya, lanjut gue buka semua baut yang ada di plate-nya, dan setelah itu gue buka top case-nya. Nah, untuk top case-nya ini kalian perlu mencungkil sisi-sisi top case-nya menggunakan benda tipis karena top case-nya ini menggunakan metode clip-in style yang buat gua cukup merepotkan untuk dibuka. Oh ya, sebelum kalian buka top case-nya juga kalian perlu membuka knopnya terlebih dahulu karena knopnya ini menyangkut pada top case-nya. Setelah berhasil dibongkar, yang akan gua lakuin adalah benerin media dampeningnya, dan untuk betulin media dampeningnya di sini gua udah sediain EVA foam untuk mengganti busa yang ada di bottom case-nya. Tapi sebelum gua pasangin EVA foamnya, gua mau potong dulu stand baut yang ada di tengah case ini agar feel dari keyboard ini tuh nggak terlalu stiff banget atau kaku lah. Meskipun ya tetap kaku-kaku juga karena plate-nya ini terbuat dari metal. Di sini gua udah siapin 2 layer dan masing-masing layer mempunyai ketebalan 2 mm. Dan udah gua potong-potong juga untuk menyesuaikan bentuk dari bottom case-nya. Penambahan EVA foam ini berfungsi untuk mengurangi suara hollow yang memantul di dalam case-nya. Untuk pengaplikasiannya sendiri di sini gua gunain 4 mm untuk bagian atasnya dan 2 mm untuk bagian bawahnya. Kalau ada yang nanya, kok nggak sama-sama aja 2 mm atau 4 mm semua? Karena di bagian atasnya ini mempunyai ruang yang lebih tinggi dibanding bawahnya, makanya gua kasih sedikit lebih tebal untuk di atasnya. Dan kalau misalnya dikasih 4 mm juga di bagian bawahnya, case-nya nggak akan bisa nutup. Setelah ngasih EVA foam, lanjut gue lakuin yang namanya tempest mode dengan cara nempelin masking tape di bagian bawah PCB-nya. Di sini gue menggunakan 3 layer untuk tempest mode kali ini, dan setelah dipasangin tape mode, jangan lupa untuk merapikan dan juga melubangi stand bautnya. Setelah ini biasanya di video mod gue sebelum-sebelumnya itu pasti gue ngasih PE foam nih abis ini. Tapi untuk video kali ini berbeda. Di sini gue mau membuat platform sendiri untuk keyboard ini. Dan untuk platformnya gue menggunakan 2 layer EVA foam yang gue jadiin satu dengan menggunakan lem. Setelah itu gue desain bentuk dari plate-nya secara manual. Setelah gue desain barulah gue eksekusi dengan menggunakan pisau cutter. Dan voila, udah jadi platform ala gua sendiri yang bentukannya nggak karuan, tapi ya udahlah. Setelah platformnya udah jadi, gua pasang kembali bagian-bagian case-nya. Nggak lupa juga gua kasih PE foam agar suara yang dihasilkan dari keyboardnya ini bisa lebih poppy. Tinggal potong aja PE foam seukuran PCB-nya, lalu potong bagian stepnya. Setelah itu pasang kembali semua bagian keyboardnya. Oh iya, gue lupa ngasih tahu kalau gue juga ngasih bayonet di PCB-nya yang gue taruh tepat di bawah stabilizernya. Ini bertujuan agar suara benturan antara stem dan PCB-nya itu bisa lebih teredam. Lanjut, untuk step pada keyboard ini gue ganti menggunakan Juic Panda, tapi sebelum gue pasang, gue tuning dulu stabilizernya dengan melakukan holy mode. Caranya tinggal potong bayonet kecil-kecil lalu masukkan pada lubang stemnya secara terbalik agar bayonetnya bisa menempel di langit-langit stemnya.
Setelah itu gua loop menggunakan Krytox 205 Grid Zero untuk stem dan housingnya, lalu Permatex untuk wirenya. Berikan loop secukupnya aja, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak feel-nya akan terasa becek. Setelah tuning stepnya, lanjut gua ngeloop switchnya. Sebenarnya di sini tuh gua mau ganti switchnya menggunakan KTT ROS, tapi karena switch gua kurang, akhirnya gua tetap menggunakan switch bawaannya aja, yaitu Ottomo Red, yang gua loop menggunakan Krytox 205 Grid Zero untuk housing dan stemnya. Lalu untuk springnya gua battle loop menggunakan GPL Oil 105. Setelah ngeloop, gua pasang stabilizernya terlebih dahulu. Sekalian gua juga mau ngetes gimana hasil dari tuning stabilizer gua ini. Dan kira-kira seperti inilah hasilnya. Setelah gua rasa cukup untuk stabilizernya, barulah gua pasang semua switchnya. Untuk pemasangan switchnya ini gua nemuin sedikit kesulitan akibat potongan platformnya yang gak rapi. Jadinya gua lakuin sedikit penyesuaian dengan mendorong platformnya dari luar. Setelah semua switchnya terpasang, untuk sentuhan terakhirnya gua pasangin keycaps murah meriah, yaitu Honey Milk keycaps. Keycaps ini bahannya PBT dan cukup tebal. Untuk profilnya sendiri yaitu XDA profile. Dan keycap set ini juga udah lengkap, jadi cocok untuk dipasangkan dengan keyboard ini. Sampai di sini gue udah selesai untuk modding keyboardnya, dan selanjutnya tinggal nunjukin hasil typing soundnya aja. Dan berikut adalah typing soundnya. Secara tampilan gua suka banget dengan keyboard ini. Modifier berwarna kuning membuat warna baru pada setup gua. Lalu untuk feel ngetiknya udah cukup nyaman karena switchnya udah gua loop. Tapi masih ada sedikit scratchy. Untuk soundnya juga terdengar agak muted berkat adanya platform yang gua tambahin pada keyboard ini. Nah, jadi ini aja untuk video gua kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan tombol subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Dan juga kalau kalian ada pertanyaan, saran, atau masukan, kalian boleh banget untuk memberikan komentar kalian. Akhir kata, Happy New Year and see you!